Selamat pagi adik-adik Turas Remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali pada minggu pagi ini kita boleh berkumpul, bersekutu di dalam ibadah Turas Remaja. Kakak doakan kalian boleh senantiasa dalam keadaan baik, sehat, dan dalam pelindungan Tuhan. Dan kita tetap boleh berhikmat untuk tetap menjaga protokol kesehatan, karena COVID ini belum hilang secara total ya. Nah adik, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami ucap syukur terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Kembali Engkau masih memberikan kepada kami tubuh yang sehat, kepada kami napas kehidupan. Dan kami bersyukur atas semuanya karena Tuhan Kau begitu baik. Dan saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau boleh menolong kami, sehingga kami boleh diberikan konsentrasi untuk boleh mengerti akan firman Tuhan, dan juga terutama kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu kami selanjutnya dalam tangan Tuhan. Kau yang boleh memimpin, terutama untuk kakak kami akan menyampaikannya. Pakailah dengan heran dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, dari sekolah minggu Turas Remaja, tidak terasa adik, 2 minggu lagi kita akan memperingati hari penyaliban Tuhan Yesus dan juga hari Paskah ya, bulan April tanggal 15 ya, 2 minggu lagi tidak terasa. Nah, firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi ini adalah tentang saat sebelum Tuhan Yesus disalibkan, di mana ada satu peristiwa yang luar biasa yang terjadi di sebuah taman yang disebut Taman Getsemani. Nah, tema pada pagi hari ini adalah kehendak mula yang terjadi, yang kita ambil di dalam Lukas pasal 22 ayat 39 sampai ayat yang ke-46. Nah, di sini adik bisa membaca nanti ya di rumah setelah firman Tuhan ini, yaitu kejadian yang terjadi di Taman Getsemani sebelum Tuhan Yesus ditangkap untuk disalibkan mati bagi dosa kita. Nah, jadi kisah di Taman Getsemani ini boleh dikatakan salah satu kisah yang sangat sedih dalam Alkitab. Nah, karena di sini diceritakan pada malam sebelum kematian Tuhan Yesus berdoa meminta kepada Bapa yang berbunyi, "Jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku." Nah, adik, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah 100% Allah dan 100% juga manusia. Dan dia karena 100% manusia, dia juga punya perasaan seperti manusia. Bagaimana perasaan manusia ketika dia sudah tahu sebentar lagi dia akan mati, adik. Mati bukan mati seperti biasa, tapi harus mengalami suatu penderitaan yang luar biasa. Dan Tuhan Yesus juga punya perasaan itu, yaitu perasaan takut. Nah, makanya dia berdoa ya kepada Bapa di surga, "Jikalau Engkau mau, biarlah cawan ini, yaitu penderitaan ini, boleh lewat daripadaku." Nah, tapi adik, Tuhan Yesus kemudian menyambung doanya dengan berkata, "Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Nah, di mana Tuhan Yesus merasakan tekanan yang tidak terhingga saat berdoa. Bahkan dikatakan di Alkitab, dia berkeringat seperti tetesan-tetesan darah, adik. Ya wajar adik ya. Nah, Tuhan Yesus tahu sebentar lagi dia akan mati, disalibkan, dan akan menderita. Tapi ada satu hal yang luar biasa. Ketika dia berdoa, dia menutupnya bahwa bukan kehendaknya yang menjadi. Walaupun dia takut, tapi dia rindu, biar kehendak Bapa di surga lah yang menjadi. Bahwa dia harus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah, adik, namun adik, kita melihat itulah kesetiaan Tuhan Yesus pada Bapa, supaya dia bisa menjadi juru selamat manusia. Nah, bagi Allah Bapa sendiri tentu suatu pengorbanan yang besar itu menyerahkan anaknya untuk mati di kayu salib. Nah, bagi Yesus sendiri meskipun dalam kemanusiaannya ada ketakutan ya, tapi dia tetap menjalaninya. Nah, beberapa poin penting yang bisa kita renungkan dan belajar dari kisah ini adalah
pertama adalah tentang hal berdoa. Nah, adik ya. Nah, Tuhan Yesus sendiri berdoa. Dalam Alkitab banyak diceritakan tentang Tuhan Yesus berdoa, baik itu sendiri maupun bersama-sama dan di berbagai tempat. Nah, pada malam sebelum Dia disalibkan, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, di sini Tuhan Yesus berdoa mengungkapkan apa yang dirasakannya kepada Allah Bapa, apa yang diinginkan di dalam kemanusiaannya, namun Ia menyerahkan keputusan Allah Bapa lah yang terjadi. Nah, hal yang dapat kita pelajari di sini adalah bahwa berdoa merupakan sebuah kewajiban bagi setiap orang percaya, bagi kita semua, ya. Nah, setiap orang percaya haruslah tahu dan suka berdoa di dalam setiap keadaan hidupnya, ya, dalam keadaan suka maupun dalam keadaan menderita ataupun duka. Nah, bagaimanapun seorang yang mengikuti Tuhan Yesus haruslah mencontoh apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya, berdoa. Nah, seringkali kita berdoa ingin terlepas dari beban ataupun masalah, tapi lupa untuk menyerahkan kepada kehendak Tuhan, melainkan mengharapkan agar Tuhan mengikuti kehendak kita. Nah, itu yang tidak boleh kita lakukan, adik-adik, ya. Ketika kita berdoa, kita harus tahu bahwa kita hanya memohon pada Tuhan, dan Tuhanlah yang menentukan dan menjawab doanya sesuai dengan kehendaknya, ya. Karena Tuhan sendiri yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, ya. Kadang kita terlalu egois, minta ini minta itu, padahal itu tidak baik bagi kita, mungkin belum kita butuhkan. Nah, jadi ingat adik, ketika kita berdoa, kita mau menyerahkan, dialah kehendak Tuhan yang menjadi, bukan kehendak kita. Kita hanya memohon. Nah, kemudian hal lain yang bisa kita pelajari yaitu memahami kehendak Allah. Nah, Tuhan Yesus tahu kehendak Allah dalam hidupnya, sehingga walaupun sangat menderita, Ia tidak menolak kehendak Allah dalam hidupnya. Nah, dari sini dapat kita pelajari bahwa seharusnya kita belajar untuk memahami kehendak Allah dalam hidup kita. Nah, melalui firman-Nya kita belajar bahwa Allah menghendaki kita menjadi berkat dan terang bagi orang lain. Itu berarti kita harus bersedia berkorban untuk memberikan kebaikan bagi orang lain. Nah, dalam hal itu tentu bukan menyerahkan nyawa, kecuali memang harus begitu, ya. Tapi setidaknya kita boleh mengorbankan waktu, tenaga, atau kesenangan kita untuk dapat melayani dan menolong orang lain, yang adalah wujud nyata dari kehendak Allah dalam kehidupan kita, ya. Nah, mintalah juga dalam doa kemampuan dan kerelaan kita untuk melakukan semua itu. Nah, jadi kalau Tuhan ingin kita dalam firman Tuhan untuk menolong orang, berbuat kebaikan, ya itu wajib kita lakukan, adik-adik. Nah, dan juga kita bisa melakukan suatu kebaikan luar biasa, yaitu mengabarkan Injil tentang Tuhan Yesus yang telah mati bagi kita, sehingga banyak orang yang kita injili boleh percaya pada Tuhan Yesus dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan mereka. Nah, kemudian hal lain yang kita pelajari adalah bahwa Tuhan Yesus rela mati untuk keselamatan semua orang. Nah, apa yang menjadi tujuan utama kedatangan Tuhan Yesus di dunia ini? Yaitu terlaksana saat kematiannya di kayu salib dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Nah, tanpa semua ini maka kepercayaan orang Kristen adalah sia-sia. Nah, semua itu dilakukan oleh Tuhan Yesus tanpa paksaan, melainkan dengan kerelaan sebagai kepatuhan dan keyakinan akan rencana Allah Bapa bagi keselamatan umat manusia. Karena ini sangat pantas bagi semua orang yang diselamatkan untuk menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya yang mendamaikan antara manusia dengan Allah Bapa. Karena sejak Adam dan Hawa manusia sudah jatuh dalam dosa, sehingga hubungan antara Allah dengan manusia putus. Nah, Tuhan Yesuslah yang datang ke dunia ini untuk mendamaikan antara Allah Bapa dengan kita manusia, dengan kematiannya di kayu salib, dengan menghapus dosa kita. Nah, adik, jadi dari firman ini Tuhan pada pagi hari ini, gimana kita boleh adik-adik ya, boleh tahu bahwa Tuhan Yesus rela dan patuh mengikuti kehendak Allah Bapa. Kemudian adik-adik juga mau belajar untuk memahami kehendak Allah, dan juga adik-adik mau berdoa dan berserah kepada kehendak Bapa. Nah, adik-adik, kakak percaya bahwa kalian sudah pernah melakukan hal ini, adik-adik, ya.
bahwa kakak juga percaya bahwa kalian pasti sudah sering berdoa dan rajin berdoa dalam setiap kesempatan. Ya, pertama kali kita bangun, buka mata, kita berdoa pada Tuhan. Ya, bersyukur bahwa kita masih diberikan kehidupan, napas kehidupan, tubuh yang sehat. Itu salah satu contoh. Sebelum kita tidur, kita juga berdoa atas segala berkat dan perlindungan Tuhan dalam hidup kita sepanjang hari. Pada saat kita makan, kita juga berdoa. Pada saat kita mau melakukan perjalanan, mungkin ke sekolah, mungkin ke mana, kita juga berdoa. Dan kalau ada masalah, kita juga serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang membuka jalan. Dan begitu banyak hal kita bisa berdoa dan berbicara pada Tuhan, karena itulah yang Tuhan Yesus kehendaki. Dan juga kita belajar memahami kehendak Allah, supaya ketika kita berdoa, kita tidak memaksa, tapi kita mau rindu bahwa Tuhanlah yang menjawab sesuai dengan kehendaknya, adik. Dan jangan lupa, adik, biarlah kita tak punya iman yang sungguh pada Tuhan Yesus. Sebelum menjelang Paskah dan memperingati hari kesengsaraan Tuhan Yesus, kita boleh terus mengoreksi diri kita bahwa kita mau sungguh-sungguh bersyukur, kita mau sungguh-sungguh beriman bahwa Tuhan Yesus itu baik dan mau rela mati di kayu salib, walaupun dia harus menghadapi penderitaan yang luar biasa sebelum dia disalibkan, dicambuk, dia dihina, dia kemudian dipaku di kayu salib, digantung, dia kemudian dipakai mahkota berduri. Itu penderitaan yang sangat mengerikan, adik. Tapi Tuhan Yesus rela melakukannya karena dia mengasihi kita, supaya kita bisa diampuni dosanya melalui darahnya di kayu salib, supaya kita bisa diselamatkan untuk percaya padanya. Nah, itulah firman Tuhan yang boleh kita renungkan, adik-adik, menjelang Paskah dan memperingati hari kematian Tuhan Yesus 2 minggu mendatang. Nah, mari kita tutup firman Tuhan ini di dalam doa. Kita mau berdoa, ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbananmu di kayu salib untuk menebus dosa kami semua yang telah berdosa. Walaupun di dalam kemanusiaanmu Engkau merasa takut, tertekan karena penderitaan yang begitu dahsyat yang akan Engkau alami, tapi Engkau taat kepada kehendak Bapa. Engkau mau rela menderita bagi kami dan disalibkan. Terima kasih Tuhan atas pengorbananmu. Dan kami rindu, kami tetap boleh punya iman yang sungguh pada Engkau, menjadikan Engkau Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami. Kami mau percaya sampai Tuhan datang kedua kali, ataupun sampai Tuhan memanggil kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, sampai jumpa adik minggu depan. Dan kita tetap boleh setia pada Tuhan sampai selamanya. God bless you.